Enggak. Nih untuk teman-teman nih ya, yang ngarepin nih, yang bikin YouTube nih untuk video di masa satu nih, sekarang ada di sebelah saya nih. Kita rencana doain biar ada studionya. Iya. Amin. Ini sebenarnya sih gue nggak ada niat untuk bikin ngumpulin Apa ini, nih? cuman buat dokumentasi doang sebenarnya dari awal. Ya tapi kan kalau misalnya gue jadi bikin studio di sini kan bisa sekalian. Nah, tuh teman-teman tuh inget tuh ya. Insya Allah Selvian mau nyiapin tempat yang untuk kita nih semua nih. Jadi Ya, kalau mau 04. temannya mau Ya. silaturahmi seminggu sekali atau Terus studionya Jangan seminggu sekali juga, gue ada kerjaan. contohnya minimal Salim Pak Icep ini kan niat si Suba nih sama dia mau seminggu sekali ya. Jangan kan si Kuro gue yang ngumpul. Sini, gue mau ini lagi. Kalau gue nggak bisa gitu, emang nggak bisa. Tapi gue hampir sebulan lebih kan kayak gitu kan. Enggak ini juga. Jadi emang ini ya. Jadi ini emang obrolan asal-asalan ya belum kebentuk. Sebenarnya bukan asal, emang tujuan sih buat dokumen ya. Iya. Cuman satu nih. Ya benar ya kita bikin strukturnya lah. Ya udah sekarang kita tanya lagi langsung nih ya Mas Alfian yang bikin buat tempat studio untuk kita semua nih ya. Studionya nggak gede sih. Apa sih ukurannya? Coba kasih tahu. Kalau mau bikin studio itu gunanya Apa? berusaha. Tujuannya apa sih? Kan Jadi sekarang ini studio gue ini Ayo. lebih ke arah knowledge ya, knowledge tentang interior, rencananya gitu loh. Selama ini kan orang ada yang bikin podcast macem-macem ya kan. iya. Berhubung gua Masuknya dia Boleh, usaha gua di bidang apa Interior gini. gitu kan, maka ada knowledge-nya yang harus dipahami sama customer gua. Jadi kan orang taunya harga kalau kita belanja nih ya, barang apapun gitu kan di marketplace, dari yang murah sampai yang mahal ada. Iya semua. Dari pilihan. yang non branded sampai yang branded juga ada gitu kan. Kayak produk gue lah, produk gue misalnya sofa gitu kan, sofa kayak gue misalnya gue jual 2 juta, orang bisa bilang mahal, tapi kan kelasnya tahu. beda. Iya, gitu dari kan, bahan, dari apa dari ya? bahan beda dari kadang-kadang. bursa kadang-kadang. Iya, jadi kadang-kadang orang tuh harus tahu dulu nih spek bahannya apa, terus finishing akhirnya seperti apa. Jangan, jadi mahal itu bisa dikatakan mahal kalau orang memang cara mandangnya levelnya rendah. Itu. Tapi orang bisa bilang murah kalau dia memang biasa belanja yang mahal. Karena kualitasnya. Karena dia tahu kualitas, Iya. tahu barang. Dari gitu barangnya. loh. Sama halnya ketika kita bilang kita kalau beli mobil BMW, anggaplah sekitar harganya 1 miliar gitu kan. Buat kita mahal karena duitnya nggak ada. Dan level kita belum sampai ke situ. Tapi kalau orang yang udah beli Rolls Royce ya kan, beli BMW murah. Karena Rolls Royce itu dari angka 4 miliar gitu kan. Beli BMW ya murah. Iya. Jadi mau duit nganggur sebenarnya itu. Ya artinya semua balik ke Bukan duit nganggur juga, gitu loh. Pak. Iya, Kebutuhan nggak dia. nganggur juga. Emang dia Maksudnya Iya, ini levelnya udah beda. Level lain, iya, Levelnya levelnya. udah beda. gitu. Kalau untuk ini sih ukurannya tuh setuju ukurannya berapa sih ukurannya? Mau niat mau Yang bikin rencananya rencana itu coba kasih tahu. sekitar 3 Berapa kali ukurannya? 4. 3 kali 4. 3 kali 4 atau 4 kali 4 Hmm. rencananya. Di sini nih, persis di belakang ini. Belakang ini. Heeh. Itu. Jadi ada ruang kerja gue sama ruang studio gue. Dan itu Enggak, insya Allah kedap emang suara. Setiap kayak misalnya kayak suara. lu nih gua interior gitu emang harus ada buat apa sih? Kayak buat pemasarannya lebih inian lagi ya kan. Lebih pas tujuannya. Tepat. Semua kayaknya kalau buat untuk sekarang nih buat bisnis emang harus ada studio kecil lah. Ya buat diupload di ke TikTok ya kan, ke YouTube. Oh, dia mah nggak mikirin subscriber atau inian, yang penting dia jual produk gua tuh ada ketika dia di website dibuka. Oh iya ini bener linknya masuk. Kayak lu aja gua kemarin bikin video kecil kayak gituan sinematik kayak Sate. apa maksudnya kayak sate ya kan. Ya kan segalanya kan orang tek. Oh gitu Iya. nih kan tempatnya. Udah tuh bikin rese lagi. Ditaruh di jalanan begini di bawah, dia buka kamera aja. Coba gue mau tendang Kan hanya nyari angle ya, itu nyari angle. Oh, Oke. angle namanya. Iya, kalau nyari yang biasa-biasa buat apa? Jadi tempat yang sederhana gimana caranya pemandangannya enak ya kita manfaatin. Gitu sih. Oh, tadi tuh luasnya 3 kali berapa? 4. Rencananya 3 kali 4. 3 kali 4. Di belakang. Digunain buat Dalamnya apa? apa itu dalamnya itu? Gunanya buat apa? Dia mau buat Hah? bisnis sih. Dalamnya buat apa? Isinya apa ya isinya itu? Perlengkapan. Isinya pasti ada meja, Terus ada meja, ada kursi, maksimum 4 orang sampai 6 orang. 5 orang. Dia mah. Oh, Gitu. Jadi ntar ruangannya nggak begini. Jadi teman-teman insya Allah nih ada
ruang khusus tempat. Itu boleh digunakan sama alumniman. Boleh. Tapi nggak bisa banyak-banyak karena kan emang kecil. Iya, kan nanti kan paling berapa orang sel Ya, itu maksimum mah. 6 orang lah. Iya. Iyalah, mungkin gue itu tahu sendiri yang ngajak juga nggak bisa gitu. Paling ya orang itu juga maksudnya yang mau diajak bisa bicara gitu. Iya, mudah-mudahan rencananya itu terlaksana Sal ya. Terima kasih nih ya. Iya, udah menyewa tempat Cuma untuk lagi teman-teman nunggu semua. duitnya dulu nih. Ah, insya Allah mah kalau untuk Kalnet Buy mah dipercepat sel. Iya, apalagi untuk kebersamaan kita semua, ya kan? Tadi Dan insya Allah kedap suara gitu loh. kedap suara. Insya Allah. Berarti tinggal ditunggu nih. Nah, teman-teman, kita tunggu nih ya. Mudah secepatnya terlaksana. Tinggal nunggu duitnya lah. Nggak perlu duit Kan mah pakai itu udah duit. ada. Pakai duit biaya, pakai duit. Duitnya mah udah ada. Udah ada. Udah ada. Cuman masih milih-milih untuk yang mana dulu nih pengeluarannya. Enggak, interiornya dia kan bukan ngatur, dia ngatur gue nih konsep gue itu studio kayak apa nih, gue nggak mau yang lain nih. Sekalipun gue mau jual produk gue kayak bentuk sofa gue, interior gue, mungkin dia begitu dia beda kayak kita, gue nggak mikirin gitu. Jadi kan cara interior gue tuh beda dari yang lain. Ya kalau sama Iya. atau biasa-biasa aja kan itu pikiran dia. gimana ya, kan jelek. Jual produk studio nih biar orang kok bagus nih, apa ada lampu-lampunya kayak gitu, dia lightingnya ada dia. Cuman berarti kalau interior gini ada nggak untuk bagian kayak ikan gitu, akuarium bisa ada? Rencananya nanti tempat ruangan sana sama ruangan sini itu akan di sini nih, persis di sini Ini? dikasih akuarium. Tuh. Sekarang akuarium udah kurang top, aquascape lah. Itu dia maksud tujuannya aquascape. Beda, aquascape. Apa itu? Oh, iya, betul. Maksudnya Aquascape aquascape, atau Mbak. aquarium. Itu, Bang. Aquascape beda ya, tanaman hidup. Jadi nggak Aquascape. perlu ada ikannya, yang penting tanaman aja lihat aja. Karena lagi booming. Ya, buat nenang-nenangin pikiran lah. Yang lagi gabut apa misalnya. Cuman perawatannya ini loh. Ya, sambil berjalan masalah. nggak berat ya. Sambil berjalan gimana? Tahu dia. Insya Soalnya Allah. gini loh, kalau bicara kan kita punya sesuatu hal yang anggaplah hobi gitu kan. Kalau orang nanya ke gua, hobi gua apa? Hobi gua kerja, gitu loh. Gue malas. Kalau gua Kalau hobi gue sendiri gue banyak. Hobi gue banyak. sehari nggak kerja, stres gua, gitu loh. Itu kan ibaratnya udah aktivitas memang sehari kegiatan sebenarnya itu mah. Udah Iya, kegiatan. jadi kalau Iya. misalnya dibilang gua hobi main bola, ya enggak gitu. Enggak Sel, bola enggak juga. Dulu kan gue seneng gitu. Ah. Tapi maksud gue hampir semua jenis olahraga, hampir ya, nggak semua, gue bisa. Iya. Tapi bukan yang ditekunin gitu loh. Cuma sekedar doang. Sekedar doang. Jadi mau bos mau kerja gimana, jadi ya udah harus Bener-bener standby terjun Beda iya. kalau orang yang kerja, gue males kayak gitu. Iya. Itu beda kalau dia. Kalau lu udah tanggung jawab keluarga, tanggung jawab anak buah, tanggung jawab yang lain, mau kagak mau. Ya udah gini Sel. Mau Nah, ngatur gitu. Kalau pikiran gua sih. ya udah. Ini kembali ke ini ya, inti dari pertanyaan lain nih ya. Ini kan tadi kan itu mengatakan hobinya kan kerja. Maksudnya bukan hobi. Jadi kalau Udah apa ya? Jadi ibaratnya kalau nggak kerja sehari, Nggak enak lah. Nggak enak. Oke. Gitu loh. Nggak ada. sekarang yang ada nggak ini. saran buat teman-teman yang pengen bikin buka usaha sendiri nih? PT apa saran-saran sih hal tadi? Jangan untuk banyak ngebangun. Untuk ngebangun apa ya yang harus kita terapin sebagai untuk biar bisa ngebangun usaha kita nih? Ya passion lu apa? Oh, iya. Ya sekarang lu alamin dah. Masa mau passion deh. Gue dulu waktu Coba. waktu Untuk teman-teman kita biar ada sedikit ini ya, sedikit Iya. sejarah ya. Waktu itu apa yang harus kita terapin? waktu kelas 3 Sebagai kita. SMA kita pada sibuk ujian nasional, gue sibuk nyablon sama Kak Bobi TU di KJ Man 1 KJ Palmerah. Palmera Itu belajar nyablon gua sama dia. sama dia. Lagi lo yang pada sibuk mau ujian, gue sibuk nyablon. Selesai sekolah 2004, gue coba main di percetakan dan alhamdulillah berhasil dan pernah rugi itu nggak kira-kira belasan, waktu itu puluhan juta lah waktu zaman 2004-2005 gitu. Tapi gue ngerasain enak gitu, ngerasain income yang lumayan. Iya. Untuk di usia segitu ya, di usia segitu udah cukup lumayan buat gua gitu kan. Nah, dari situ gua baru terjun bantuin bokap gua sampai sekarang. Sampai sekarang. Gua nggak ngerti apa-apa kok. Iya, tapi kan lu punya ini juga kan. Ibaratnya mah ilmu ibaratnya yang harus gua terapin nih, tiap gua kerja nih apa dulu hal tadi untuk Ilmu mah berjalan dengan bisa berjalan barengan, barangan aja gitu. bisa barengan. Yang penting kalau dibilang kalau kita di usia kita sekarang ini, kalau kita mau buka usaha ya, Iya, coba pesan apa nih yang lebih ada dibilang telat enggak juga, dibilang enggak ya
emang telat di usia sekarang gitu, tapi ya cara berpikirnya just do it, lakuin. Lakuin cara gimana? Lakuin apa yang lu bisa lakuin, yang nggak bisa lu minta sama Tuhan, sama Allah, biar Allah kasih petunjuk. Jadi kayak gue nggak ngerti bikin penawaran, emang gue dapat bikin penawaran diajarin waktu zaman kuliah sekolah? Kagak juga sih. Enggak diajarin. Cara Gua pemasarannya seperti sekolah apa teknik, tadi? sekolah kan teknik mesin dulu kuliah. Emang kagak ada nyambung-nyambungnya, emang sih. Nggak ada nyambung itu? Kagak ada. Nah lu. Gitu. Tapi ya itu, mintanya sama Allah, kalau apa yang lu bisa lakuin, yang nggak bisa lu lakuin, biar Allah yang bimbing ntar. Oh jadi jangan sendiri, lu dapat sendiri tuh ya? Dapat sendiri dengan cara apa? Bergaul sama temen, tanya sama temen, bikin penawaran gimana sih? Oh dari situ. Ya kan, tanya. Ya kalau bego-bego amat mah nyari aja di Google. Iya bang. Contoh Jadi penawaran sambil, gitu kan. Terus cara ngitung project, udah banyak hal kayak gitu. Terus kalau usaha tuh jangan yang ngeliat si A usaha, contoh Harry gitu kan, ngeliat lo usaha sate, gue pengen ikutan. Oh nggak bisa bos. Oh nggak bisa. Jangan begitu cara berpikir usaha. Harusnya seperti apa harusnya? Fashion lu apa? Lu senengnya apa? Rasanya apa? Jadi apa ya namanya? Bidang lu maunya apa gitu ya? Iya, Lu niat lu mau tentuin usaha apa, tentuin dulu. gitu Maunya loh. tadi. Jangan ngelihat orang enak. Oh, coba Karena- kalau contoh gini, kalau bisa kita mau bikin suatu buka kafe kopi gimana? Nah kalau lu konsep alasan lu bikin kopi kenapa? Karena ngelihat orang lain bukan? Bukan hal tadi. Kalau emang ada lu niat, ada tapi- niat, bikin warung kopi gitu ikan, ini bikin konsepnya seperti apa? Konsep dulu. Konsepnya ada kan warung kopi yang biasa tuh tukang bubur kacang hijau, terus Ya. ada Indominya, Ada, gitu ya. kan? Mau bikin kayak begitu atau mau agak naik lagi ke atas, agak kafe? Iya kafe. Gitu Ada kan? tuh, itu kan kaki lima. Kalau lu mau kafe, sesekali lu gaul dulu di situ, ngopi dulu di situ, lu lihat, oh enaknya bikinnya kayak gimana ya, kayak begini. Matengin dulu, sering-sering nongkrong di situ. Oh jadi lu sebelum kita buka terjun dulu ke situ dulu ya, nongkrong dulu. nongkrong dulu, Ngeriung dulu sekali ngeliat ngeliat dulu, nih. saya melihat gitu loh. Apa Enak aja yang nggak diberikan gitu gitu. loh. Apa aja yang harus banyak. Udah cari teman-teman yang memang ada di bidangnya, Di bidang di kopi tadi. di bidang ya. kopi itu, di Mau bidang ngobrol bareng sama F&B. dia dah. Ngobrol, tanya. Sebelum ini kita terjun langsung belum bikin Jangan ya. terjun langsung. Oh jadi kita cari ilmu dulu nih ya. Cari ilmunya dulu, tapi jangan banyak mikir. Oh kenapa? Bro, kalau lu perhatiin ya, pengusaha itu kebanyakan yang gua perhatiin itu nekat. Oh nekat. Tapi ilmu udah ada dulu nih ya. Tapi jangan bego. Iya. Gitu loh. Ngerti gak? Maksudnya kita punya basic, punya apa sih ilmu emang di bidangnya. Yang tadi di kopi misalkan contoh. Di kopi gitu kan. Terus sudah jangan banyak mikir, jangan bicara kerugian. Ntar kalau gue bikin ini, ntar ruginya begini, bikin ini begini. Kagak jadi lu bikin usaha. Berarti itu sampai kendala ya. Kendala yang kita pikirkan ya. Iya. Jadi timbul rasa takut. Iya, jangan terlalu ada rasa takut itu jangan hilangin udah. Kan kewajiban manusia cuma dua. Doa sama ikhtiar. Ikhtiar. Hasil wajib gak? Enggak, itu Allah. Itu gimana Allah? Iya. Kita usaha dulu cari, iya benar Allah Taala. Ya kan? Sekarang ada orang yang sekolah, ada orang yang S1, S2, S3. Ya kan? Kalau bab rezeki mah gimana Allah? Ya Allah Taala. Yang penting lu ikhtiar dulu sama doa. Berarti kita mikir dulu nih, kita buka dulu deh, misalnya tadi kopi. Keduanya langsung kita terjun lagi langsung ke tempat kopi yang kayak kita Ya artinya cari ilmunya. cari ilmu dulu. Sebelum kita buka nih, modal udah ada kita jangan materi Iya. hal tadi nih ya. Setelah kita udah ibaratnya bertanya sama bidangnya hal tadi, udah paham benar. Udah paham. Dari A sampai Z hal tadi udah benar nguasai, baru buka. Buka. Itu loh. Tapi itu pun sepinter-pinternya orang, Iya. tetap sisanya itu ada di Allah. Ngerti ya? Sisanya di Allah. Iya. Lu sukses nggak suksesnya gimana Allah? Makanya dia yang sebutin tadi gue bilang ikhtiarnya udah. Iya. Doanya udah belum? Udah. Oh, doanya sambil tuh dia. Ya, iya dong. Jadi ilmu, ikhtiar sama doa. Iya. Ya ilmu itu ada di ikhtiar. Oh, gitu loh. Ya sekarang gua dari dulu mana ada pemasaran, sales nggak ada. Gue cuma minta sama Allah. Jadi gini Sel, kita jangan sampai nih pengen ngebangun usaha nih yang tadi kita bilang kopi lagi nih. Kita baru ilmu ngomong bukan pada bidangnya. Ngerti nggak nih? Misalkan nih ya, cuman tahu cuma sekedar doang. Tiba-tiba kita buka, jeger.
pas kita buka, udah buka deh berjalan nih contohnya, udah berjalan tiba-tiba ada hal tadi kita baru ngomong lagi sama bidangnya nih, misalkan ente, sel gue buka kopi nih, menurut lu gimana? Padahal lu tahu nih, Itu Nggak yang salah ya? Nggak juga. ini udah berjalan. Iya sudah berjalan. Itu yang disebut sama Allah gini. Yang tadi gue bilang gini, lakuin apa yang lu bisa lakuin. Ketika lu yang nggak tahu, biar Allah tuntun. Caranya maksudnya Allah tuntun gimana? Ntar lu dipertemukan dengan misalnya sesuban yang paham. Akhirnya sesuban ngasih saran. Meskipun udah berjalan. Meskipun sudah berjalan, gitu loh. Kan Allah lihat kemauan lu dulu, itikat lu dulu, gitu kan. Sebagai laki-laki yang mencari nafkah buat kita, buat keluarga, anak istri, ya kan. Gak tanggung jawab di situ. Tapi kalau bilang ya udahlah gue pasrah aja gitu kan. Pasrah itu kalau kita sudah ikhtiar dan doa. Oh, baru pasrah. Baru pasrah ke Allah. Oh, jadi kalau kita belum ikhtiar, belum berdoa, pasrah salah. Bukan pasrah namanya. Apa namanya? Bego. Apa ya disebutnya ya? Udah putus asa. Putus asa. Itu loh. Jadi jangan diberi putus asa ya. Jangan. Setan iblis itu diusir dari surga, salah satunya itu kan dia putus asa akan rahmatnya Allah. Kalau dia mau minta sama Allah, taubat sama Allah, mungkin pasti Allah terima kok. Ada yang ini. Ada putus asa, ngerasa ya udahlah gitu, gue terlanjur gue paling tinggi derajatnya, ya udah akhirnya diusir. Jangan dong gue diusir enak-enak. Misalnya kan kayak gitu kan. Waduh, diusir. Nah, teman-teman tuh untuk yang pengen buka usaha tuh jangan suka-suka lagi ya. Jadi dengerin nih. Ada saran-saran usaha kerja ya. Iya. Kerja ini sebenarnya ikhtiar. Jadi jangan enakan usaha ya, itu kan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tugas kita manusia itu ikhtiar, mau itu usaha ataupun kerja. Kata orang pengusaha, enakan yang kerja. Itu kata yang usaha. Kata yang usaha. Gajinya tetap. Benar. Tiap bulan jelas. Ya kan? Terus kembali lagi. Kalau pengusaha kadang tinggi, kadang turun, gitu. Iya. Betul nggak? Tapi kalau kata karyawan, enakan jadi pengusaha. Ya kan? Sebego-begonya, sekecil-kecilnya gitu ya, sekecil-kecilnya duit yang diterima, tetap aja jadi bos. Tapi lu harus tahu, jadi pengusaha dan jadi karyawan itu plus minus. Sama-sama punya kekurangan. Sama-sama punya kekurangan dan punya kelebihan. Gitu. Kalau untuk jadi pekerja kalau misalnya karyawan kantoran ya, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu libur. Bonus ada tiap tahun, terus THR ada, ya kan? Misalnya bicara duitnya gitu kan. Terus penghasilan tiap bulan sekian, udah jelas. Gitu. Pengusaha jam kerja nggak jelas. Kata orang pengusaha mah bisa ngatur waktu. Ya, betul, bisa ngatur waktu. Tapi di mana kita punya contoh kayak gue di project itu kan harus dalamin. Kadang kita harus meninggalkan waktu kita dengan keluarga. Contoh hari Sabtu atau Minggu, ya kan, di mana orang libur, terus gue ada deadline pekerjaan yang belum selesai. Ya? Yang belum selesai. Iya, akhirnya gue gak libur. Akhirnya sendiri gue kerjain ya. Gue kerjain gitu kan, penawaran gitu kan, hitung estimasi gitu, estimasi harga gitu kan. Jadi plus minus gitu loh. Sebenarnya jadi karyawan pun kalau lu mau punya penghasilan tinggi ya lu value lu tinggiin lagi gitu. Harus dapat hasilnya. Ya iyalah. Sekarang kalau lu nggak punya value yang dijual ke perusahaan si A, perusahaan si A akan bayar lebih nggak? Bahkan ketika lu nggak punya value mungkin lu diganti. Iya diganti benar. Gitu. Kalau targetnya nggak nyampe. Targetnya nggak nyampe. Sebenarnya kalau misalnya kita usaha ataupun taruh kita usaha tadi ya, apakah perlu nyampe target apa enggak sih? Kita harus nyari target kalau untuk kita buka usaha atau buat tadi yang kita kopi ataupun makanan lain tuh, apakah harus ada target kita? Harus. Oh gue nih harus dapat sekian tiap hari atau per minggu sekian, per bulan sekian. Ada nggak kalau kita harus yang pengen buka usaha tuh? Kalau itu kan seharusnya kalau bicara target itu kan berarti kan bicara level. Iya. Kan prestis lu apa itu harus ada nggak sih? Kalau prestis lu menaik ya lu punya target. Hidup itu kalau lu punya, lu harus punya tujuan. Target itu kan tujuan lu mau sampai mana? Gitu loh. Mau kaya nggak? Misalnya secara kasarnya mau kaya artinya banyak duit atau biasa saja gitu kan. Kalau bicara orang gue mau kaya, gue punya cita-cita pengen beli pesawat misalnya gitu kan. Ya target itu harus nyampe. Harus ada gitu loh. Cuman ketika pas kita udah target udah tadi udah niatin nih, gue harus dapat sekian-sekian misalkan nominal ya. Tiba-tiba nggak nyampe.
Ya, itu kan gimana Allah? Oh, jadi kembali kalau Ta'ala. Ya iyalah. Oh, dikirain harus benar-benar Kan tugas lu kan punya usaha ikhtiar, doa. Ikhtiar ini ya kan mencapai target dong. Benar nggak? Ya lu misalnya mau ke dari sini dari kantor gua mau pulang ke rumah, Iya. ya kan? Target tuh sejam. Iya. Ya kan? Tiba-tiba macet. Itu kan di luar kehendak lu. Iya, benar. Gitu Berarti kan? target itu tetap harus ada. Tetap ada. Ada Cuman boleh. maksudnya jangan ngoyo. Oh, jangan ngoyo banget gitu ya. Uber silakan, tapi ibadah jangan sampai tinggal gitu loh. Yang bikin sakit hati orang stres, Iya. ya kan? Itu Kenapa? kita punya target, Iya, target target. tidak mencapai, kita lupa sama Allah. Gitu loh. Jadi Padahal- akhirnya kita kecewa. Kecewa. Padahal lu nggak mikir gitu kan. Segala sesuatu hal ini yang ada di alam semesta ini yang punya kan Allah. Iya. Gitu kan. Lu Uber nih targetnya. Iya. Target yang tadi apa caranya? Ikhtiar sama doa. Ikhtiarnya seperti apa? Doanya seperti apa? Meskipun Gitu. kalau misalkannya kita Jangan nggak cuma cap- ikhtiar doang. Iya, maksudnya kita nggak capai target, kita jangan kecewa tadi. Ya buat apa? Iya, buat apa iya? Seharusnya jangan sampai kita kecewa. Tetap Kan tugasnya cuma dua, hasil nggak wajib. hasil nggak wajib. Kalau bicara hasil wajib, Iya, bicara pekerja keras, yang paling harusnya kaya siapa? Petani, kuli bangunan. Kalau bicara harus paling kaya, kaya. ada pekerja keras. Di dua itu bang. Misalnya, Ah. pekerja fisik keras. Kalau yang harus hasil Kulit kaya, kaya lah kulit. Ya kan tenaganya kencang ya kan. iya kalau bicara Iya, tenaganya hasilnya, harus Bang. keras Iya. gitu kan, hasilnya kan harus tinggi dong. Terus tinggi. Terus kalau misalnya bicara orang pintar harus paling kaya, Ah. ya kan, hasilnya paling banyak, profesor, penemu-penemu harusnya jadi orang yang Lebih paling tinggi. kaya. Hasilnya. Tapi kadang profesor itu kerja dengan pengusaha di Iya, sebuah sama. perusahaan, ya kan? Kenapa jadi bisa Di bawah perusahaan, di bawah ya? perusahaan Hasilnya. yang lebih kaya malah pengusahanya, itu. Artinya kan nggak wajib. Hasil mah bukan kewajiban kita. Yang penting kita ada usaha, nggak nganggur gitu ya. Ada ikhtiar. Ada ikhtiarnya di situ, ya. Dan kita harus doa sama Allah, Doa. minta. Dan notabene ketika Allah nggak kasih, mungkin berbaik sangkanya kalau kita jadi berharap kaya terus Allah kasih kaya, mungkin kita bisa sombong. Mungkin Allah masih Dengan kita masih udah sayang sama terapin hal kita. tadi tuh tiba-tiba kita tuh cuma sekedar doang tuh. Ini pendapat kita. Berarti tuh sangka baiknya tadi tuh ya. Mungkin Iyalah. kalau kita kaya, akhirnya kita lupa daratan. Pada daratan sombong gitu kan. Aku atau gimana. Mungkin Penyakit hati Allah, lah. Allah kan sayang berarti sama kita supaya Iya. kita nggak sombong gitu kan. Sama halnya ketika kita doa gitu kan. Sholat tahajud, sholat sunnah, sholat duha, sholat dan sholat wajib juga gitu kan, jangan ketinggalan. Kan semuanya itu ganjar pahalanya itu kan nggak ditaruh langsung di dunia. Oh nanti di akhirat juga. Nah, di akhirat juga ada. Kalau di dunia tuh di akhirat bekal lu mana? Kan orang kan ingatnya di dunia doang sih. Kalau di akhirat Iya. jarang untuk melihat kesatinya. Hah? Iya. Maghrib juga, Maghrib jam sih? Oh 6:30 ya benar.